Selamat pagi. Pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah. Di hari Minggu ini kita mau bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan dan kasih Tuhan serta anugerahnya yang begitu besar buat kita semua. Sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk bersama-sama beribadah menghadap kehadirat Tuhan. Untuk itu kita mau bersama-sama memujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, sebelum nanti kita bersama-sama beribadah, kita bersama-sama minta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur atas segala kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan serta anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersama-sama duduk diam untuk datang kepadamu, untuk bersekutu, untuk menikmati anugerah, menikmati berkat-Mu melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, sertai setiap kami, anak-anak-Mu, pimpin kami, agar hati kami, pikiran kami, dan telinga kami siap menerima berkat-Mu, siap untuk menerima anugerah-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah Tuhan yang mau tetap senantiasa pimpin kami, jagai kami sehingga awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya nanti, Kau tetap senantiasa turut campur tangan dan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama kuasa-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk beribadah dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan lewat satu kisah, yaitu tentang kisah Yesus yang menampakkan diri di Danau Tiberias. Nah, bacaan kali ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah, nanti buat teman-teman yang masih belum bisa baca, bisa minta tolong untuk kakak atau orang tuanya untuk bantu baca Alkitabnya di rumah ya. Nah, sekarang kita mau bersama-sama menyimak kisah mengenai Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa.
Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." "Sudah semalaman kami mencari, tapi tidak mendapat apa-apa." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu kemudian murid-murid itu pun pergi untuk naik ke perahu dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan ternyata apa yang dikatakan Yesus benar. Mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak. Akhirnya murid-murid itu pun menyadari bahwa, wah, dia adalah Tuhan. Ketika Petrus menyadari bahwa itu adalah Tuhan, Petrus segera berenang untuk mendekat dan menemui Yesus. Kemudian dia mengangkat ikan. Sesampainya di darat, mereka melihat ada arang yang di atasnya terdapat ikan dan roti. Lalu murid-murid itu pun segera mendekat dan Yesus pun duduk bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Setelah itu Yesus maju ke depan untuk mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, tadi teman-teman sudah bersama-sama melihat tentang kisah Yesus yang menampakkan diri di Danau Tiberias. Di situ dikisahkan bahwa ada Petrus bersama murid-murid yang lain. Nah, ketika mereka ada di Danau Tiberias, Yesus menampakkan diri di sana. Nah, Simon Petrus adalah salah satu murid yang memiliki hubungan sangat erat dengan Tuhan Yesus. Bahkan pada peristiwa kematian Tuhan Yesus itu, Petrus merasa bahwa dia merasa menyesal dan merasa sedih karena Tuhan Yesus meninggal. Bukan karena semata-mata karena kematian Tuhan Yesus saja, tetapi dia menyesal karena Petrus pernah menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman pasti tahu kan kisahnya mengenai Petrus yang menyangkal Yesus selama 3 kali sebelum Yesus akhirnya disalibkan. Nah, penyesalan yang begitu mendalam bagi Petrus ini karena dia sudah menyangkal Yesus selama 3 kali. Nah, ketika Yesus menampakkan diri, Petrus merasa bersalah dan perasaan itu menyelimuti hati Petrus. Tetapi selain ada perasaan bersalah tadi, Petrus juga mempunyai kerinduan yang dalam terhadap Tuhan Yesus. Ketika Petrus tahu bahwa orang yang menampakkan diri di Danau Tiberias adalah Yesus, maka Petrus segera bergegas untuk segera berenang dan menghampiri Yesus. Nah, Petrus bukan murid yang sempurna, sama seperti murid-murid yang lainnya. Tetapi justru karena ketidaksempurnaannya dan karena dia merasa rapuh dan merasa tidak mampu, itu yang mendorong Petrus
datang kepada Tuhan dan menjumpai Tuhan. Nah, pasti teman-teman di rumah juga pernah melakukan kesalahan, dan setiap teman-teman melakukan kesalahan pasti pernah merasa hatinya tidak tenang, merasa cemas, merasa takut, dan lain sebagainya. Itu juga yang dirasakan oleh Petrus saat itu. Ketika Petrus merasa dirinya bersalah, bahwa dia sudah menyangkal Yesus selama 3 kali dan tidak mengakuinya, maka hari-harinya Petrus pun dilalui dengan rasa bersalah. Tetapi ketika Petrus melihat bahwa Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias, rasa bersalah itu semakin besar, dan itu tidak membuat Petrus berhenti, tetapi justru Petrus lebih bersemangat untuk segera berenang dan menghampiri Yesus. Nah, itu semua baik dilakukan oleh Petrus karena ada rasa penyesalan, karena dia mengakui dan merasa bahwa dirinya bersalah. Nah, teman-teman di rumah, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa dan kita merasa menyesal atau bersalah, itu adalah salah satu hal yang bagus, karena itu mendorong kita untuk mengakui kesalahan kita dan mendorong kita kepada pertobatan. Nah, pemulihan itu datang dari kehadiran Tuhan Yesus. Pada saat itu Petrus tahu Yesus hadir, dan pada saat itu juga Petrus mau hidupnya dipulihkan kembali untuk bisa menjadi murid Yesus yang tetap setia dan taat kepadanya. Sebagai anak-anak Allah, kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, perasaan bersalah. Tetapi perasaan bersalah tersebut jangan sampai berlarut-larut, karena itu semua dapat membuat kita menjadi minder, tidak pede, menjadi merasa malu, dan lain sebagainya. Nah, agar kita itu tidak terjebak pada perasaan bersalah, pada rasa takut, maka itu kita perlu yang namanya penyesalan. Kita perlu menyesali kesalahan kita, karena penyesalan adalah tanda bahwa kita menyadari kesalahan dan mau menunjukkan pertobatan. Dan kita mau hidup kita untuk dibaharui, untuk menjadi lebih baik lagi. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Nah, teman-teman di rumah pun, ketika teman-teman melakukan kesalahan, teman-teman juga harus meneladani Petrus, di mana dia mau mengakui kesalahannya dan dia mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi itu semua bukan karena usaha Petrus saja. Itu semua karena kehadiran Yesus sendiri yang sudah mati di kayu salib, yang mampu menebus dosa kita, dan Yesus pun bangkit untuk semua anak-anaknya, untuk semua manusia. Nah, proses pemulihan yang Yesus lakukan itu bukan hanya sekedar usaha belaka saja. Usaha yang kita lakukan untuk memulihkan diri sendiri, untuk memperbarui hidup kita sendiri, bukan hanya usaha diri kita sendiri saja, tetapi itu juga merupakan pertolongan dari Allah. Karena Yesus adalah sahabat kita yang selalu setia sampai kapanpun. Untuk itu kita juga harus mengakui segala kebaikannya dan anugerahnya, terlebih anugerah penyelamatannya bagi kita semua. Nah, marilah kita bersama-sama belajar untuk berproses, belajar untuk menjadi lebih baik lagi, karena kita tahu Tuhan selalu membimbing kita dan menuntut kita untuk bersama-sama hidup dalam hidup yang baru. Marilah kita memulihkan hidup kita bersama-sama dengan Kristus dan tetap berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama meneladani Petrus, di mana dia mempunyai kesadaran untuk bertobat dan mengakui kesalahannya. Nah, kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat kita, sahabat yang luar biasa, yang selalu ada di sisi kita. Kita mau meresponi setiap firman yang kita dengarkan tadi. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian, Yesus sahabatku, karena Yesuslah sahabat kita yang luar biasa. Yesus sahabatku, kau
sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami belajar melalui kisah Petrus, di mana Petrus mau mengakui kesalahannya dan dia mau bertobat agar hidupnya dipulihkan dan menjadi baru. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu juga sama seperti Petrus, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, mulai saat ini kami mau belajar seperti Petrus, untuk mengakui kesalahan kami, untuk tetap berserah kepada Tuhan, dan kami mau Tuhan yang memulihkan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi baru, hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa bagi setiap teman-teman yang bersama-sama mendengarkan firman-Mu, biar berkat, sukacita dan damai sejahtera yang saat ini boleh kami rasakan tidak berlalu, tetapi itu boleh termeter dalam hati kami dan kehidupan kami. Ya Bapa, firman sudah selesai kami dengarkan, tetapi Roh-Mu yang hidup dalam hati dan kehidupan kami, yang akan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari pas hari. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang lainnya, dimanapun mereka berada saat ini, biarlah berkat, sukacita, dan damai sejahtera-Mu juga tetap senantiasa mereka rasakan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi teman-teman kami yang saat ini belum bisa beribadah, biar Tuhan anugerah, kasih, dan karya penyelamatan-Mu tetap boleh senantiasa mereka rasakan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur atas segala waktu, atas segala kesempatan, anugerah, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang saat ini boleh kami rasakan. Biarlah itu semua boleh menjadikan kami menjadi anak-anak yang lebih taat dan takut akan Engkau. Terlebih menjadi anak-anak yang mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan hari lepas hari. Ya Bapak, saat ini kami akan bersama-sama undur, biarlah sepanjang dan serangkaian ibadah ini, apabila banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah teman-teman, tadi kita sudah bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera serta berkat melalui firman Tuhan yang kita dapatkan tadi boleh tetap senantiasa kita rasakan. Nah, buat teman-teman di rumah, tetap stay di rumah dan jangan lupa tetap saat teduh tetap berdoa. Walaupun kita nggak bisa ibadah di gereja, tapi minggu depan kita masih bisa ketemu lagi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, Shalom.